kami memberikan pernyataan sikap perlawanan terhadap unggahan media YouTube Quotient TV yang diucapkan oleh Bapak Alvin Lim di menit ke-12 detik 50 sampai dengan menit ke-13 detik ke-10 menyatakan pramugari menyambi sebagai PLCR. Dengan ini kami memberikan somasi kepada Bapak Alvin Lim yang sudah kami kirim per hari ini. Kemudian kami akan membacakan somasinya, akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Adlina. Baik, somasi akan saya bacakan kepada pemilik akun Quotient TV dan Bapak Alvin Lim. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Quotient TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2x24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Berikut somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Oke. Bisa dipegang? Ini somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient LP Law Firm Center. Kami harapkan 2x24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada dua, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Cukup? Baik, ini ada press release yang akan dibacakan oleh rekan saya. Beliau terakhir bertugas sebagai pramugari haji. Bayangkan bagaimana pramugari haji mengantarkan jemaah haji. Makin panjang ini ya. Pokoknya ini masalah makin panjang, makin melebar gara-gara pernyataan si AL itu ya, yang bilang kalau pramugari katanya kerjanya nyambi sebagai PLCR. Parah kan itu, parah kan, dilontarkan oleh seorang yang katanya pengacara. Padahal pengacara juga kan ada kode etik gitu ya. Tidak boleh sembarangan mengungkapkan kata-kata di luar batas istilahnya. Dan itu bukan pokok dari masalahnya loh. Padahal pokok dari masalahnya kan dia ingin membela orang yang katanya uangnya direbut. Padahal kan tidak begitu ceritanya gitu kan. Dan dia ini malah jadi melebar kemana-mana sampai pramugari angkat bicara, Persatuan Pramugari, karena merasa dilecehkan atas ucapannya. Katanya yang pramugari kerjanya nyambi sebagai PLCR. Itu kan udah parah banget. Padahal mereka itu ya ingin mendidik, menempuh pendidikan pramugari itu tidak mudah. Banyak seleksi yang harus mereka tempuh, mulai dari kesehatan, fisik, segala macam itu mereka mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sekarang bisa-bisanya dengan mudah dia ngomong katanya pramugari nyambi jadi PLCR, gak ada otak. Bener-bener dah, kalau saya jadi di posisi mereka juga ya, misalkan ya sebagai pramugari yang gak terima lah, kita udah capek-capek, kita terbang, taruhannya nyawa lah istilahnya. Tapi sekarang malah difitnah kayak gitu. Gila. Mereka sedangkan waktu mereka hanya terbang di atas, maksudnya hanya terbang terus landing terus aja gitu kan, boro-boro mikirin hal kayak gitu kan. Tapi dengan seenaknya dia ngomong seperti itu.
Parah. Ini jangan disomasi sih kalau kata saya mah, mending langsung dilaporin biar jerak. Kan dia sendiri yang udah bilang tuh, katanya silahkan mau laporin saya gitu kan. Ya udah sekarang laporin aja, nggak apa-apa. Pengen tahu nih apakah dia kebal hukum gitu kan. Ini udah parah sih, katanya ingin membela kaum yang lemah, tapi dianya malah seperti itu. Ini gara-gara siapa nih semua nih ya? Gara-gara siapa? Gara-gara lu Mas A. Tahu nggak? Katanya lu yang jadi korban gara-gara disiram air keras, tapi sekarang lu jadi penyebab kerusuhan, tahu nggak? Jadi rusuh ini gara-gara uang 1,3 M itu ya, yang nggak ada ujungnya. Mikir, lu nggak malu apa? Sampai pramugari angkat bicara semua. Gara-gara siapa? Gara-gara masalah lu, tahu nggak? Yang nggak ada ujungnya. Menurut kalian gimana nih? Ini emang bener-bener gara-gara si A, apa emang si AL ini cuman gara-gara cari-cari masalah aja gitu kan? Kalau menurut saya sih gara-gara si A ini ya, dari awalnya nih. Kalau si A ini nggak bikin rusuh, nggak akan ini semua terjadi, nggak akan. Mikir nih, udah mau akhir tahun nih, tobat. Tuh dikasih cobaan juga, malah lu bukannya tobat malah makin jadi gimana ini? Aduh ya Allah, ada orang kayak begitu ya. Aduh, wanita bertudung saji ya. Makanya lain kali kalau disuruh mencermati sesuatu, cermati dengan baik. Jangan sepotong-sepotong, apalagi berusaha menutup mata, menutup telinga. Iya, karena kita semua ini tidak picak matanya dan tidak tuli juga telinganya gitu. Karena jelas-jelas si keseblak alias anak 9 bebek menyampaikan bahwa hal-hal tersebut adalah pramugari. Aduh, sulit rasanya memang kalau wanita bertudung saji sudah kadung terpesona dan terpikat oleh pesona Samiun. Ya, memang pada dasarnya bila sudah kadung terpikat dan terpesona oleh pesona yang dimiliki oleh Samiun, maka hal-hal apapun yang berkaitan dengan Samiun akan selalu dianggap benar. Meskipun salah, tetap saja akan dianggap benar. Ya, namanya sudah kadung terpikat oleh pesona Samiun kan? Karena sudah jauh terjerat oleh pesona-pesona yang ditebarkan oleh Samiun, maka akan sulit melepaskannya. Maka di saat sulit melepaskan pesona yang dimiliki oleh Samiun, mata pun akan sedikit kicar, telinga pun akan sedikit agak doer gitu. Jadi pendengaran dan penglihatan pun akan sedikit terganggu gitu. Namun di saat melihat Samiun akan kembali normal. Karena pada dasarnya dalam kondisi normal dan wajar, benar akan tetap menjadi benar, tidak mungkin menjadi salah. Begitupun sebaliknya, salah tetap akan salah, tidak mungkin menjadi benar. Namun lagi-lagi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, apabila sudah terjerat dan terjangkit oleh pesona yang dimiliki oleh Samiun, maka rasanya sulit membenarkan sesuatu yang benar, sulit pula menyalahkan sesuatu yang sudah salah. Semua akan serba terbalik bila sudah terjangkit pesona dari Samiun. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas dengan apa yang terjadi pada wanita bertudung saja. Maka saran terbaikku, apabila sudah terjerat lebih jauh oleh pesona Samiun, maka lekaslah untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan imunisasi secara berkelanjutan agar kekebalan tubuhnya dapat terjaga dan imunitas pun dapat terjaga dengan baik. Alright. Ulala. Jadi ini berita kemarin ya, Alvin Lim disomasi oleh keluarga besar pramugari di Indonesia. Jadi keluarga besar pramugari itu tidak menyukai statement yang dikeluarkan oleh Alvin Lim mengenai bahwa pramugari itu kebanyakan adalah PLCR ya, tahu kan? Begitulah. Somasi ini udah dilakukan kemarin ya. Jadi mereka ini menunggu itikat baik dari Alvin Lim sebanyak 2 kali 24 jam. Apabila tidak melakukan permintaan maaf, maka mereka ini akan melanjutkan ke jalur hukum. Di sini Alvin Lim belum ada tanggapan apapun ya. Malah dia itu mengunggah tentang Teh Novi yang sedang ke klub.
Kayak nggak nyambung banget, Pak. Nih ya beritanya, Hotman Paris tanggapi Alvin Lim yang sebar video Novi di klub malam. Orang iri ya begitu. Buat yang nggak tahu, Alvin Lim ini juga berseteru ya sama Hotman Paris. Dan Alvin Lim ini sempet ngatain istrinya Hotman Paris dengan dibilang nggak cantik. Kayak, Bapak serius gitu ngatain orang, mending Bapak tuh bercermin dulu. Udah urus diri sendiri dulu aja, Pak, sama klien Bapak si Agus, Pak. Kita tunggu aja lah ya, apakah besok Alvin Lim bakal minta maaf ke profesi pramugari atau ini akan menjadi dakwaan kedua atau keberapa ini untuk Alvin Lim.